Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini ada sebuah cerita yang cukup unik dari Katon yang ditulis oleh Rama Atmaja yang berjudul Pocong Emas. Bagaimana ceritanya? Ada pocong kok warnanya emas. Nah, teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kisah ini terjadi di daerah barat Pekalongan, masih ke baratnya terus. Kalau di sebelah utaranya akan menjumpai salah satu gunung. Gunungnya tidak terlalu besar, namun sangat angker. Biasanya Katon ke situ. Dia main ke rumah pacarnya. Namun untuk sekarang pacarnya itu sudah meninggal dunia. Ceritanya sewaktu dia belum meninggal. Sebut saja nama pacarnya itu Rahel, atau biasa dipanggil Katon dengan sebutan Hel atau Cel ini. Keduanya kenal di Jakarta. Dia membantu ibunya berjualan soto. Kenalannya pun aneh, karena sewaktu Katon beli ke warungnya malah tidak diperbolehkan. Katon malah diajak makan ke tempat lain. Padahal malam itu jualannya masih banyak, tetapi tidak diperbolehkan. Dan waktu itu Katon belum kenal dengan Rahel. Nah, karena hal inilah mereka bisa saling kenal. Kembali ketika Katon main ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya atau kampung tersebut, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Katon pun dilaporkan oleh bapak dari Rahel ke RT atau RW setempat sebagai tamu yang datang ke kampung tersebut. Karena sudah sore dan sudah melapor, Katon pun diberikan kamar untuk menginap. Setelah diberi kamar, Katon bergegas mandi. Dan singkatnya selepas mandi, ketika waktu sudah hampir maghrib, dia duduk-duduk bersama bapaknya Rahel. Bapak Rahel terlihat sudah sepuh atau sudah sangat tua. Nada bicaranya saja membuat Katon menahan tawanya, karena dia pikir itu lucu. Namun kan tidak sopan kalau menertawakan orang tua berbicara. Jadi Katon menahan tawanya. Selepas maghrib, Katon, Rahel, bapaknya, dan juga adik lelaki Rahel yang belum remaja saling bercanda mengakrabkan diri. Oh iya, untuk adik Rahel, dia adalah anak yang tampan. Hanya saja salah satu kakinya pendek sebelah, karena sewaktu kecil pernah jatuh dari kereta kuda. Katon begitu senang bisa berbaur dengan keluarga pacarnya, membuatnya tanpa sadar terus memperhatikan pacarnya. Dia merasa hari ini Rahel terlihat sangat cantik. Senyumnya begitu memikat. Sang bapak pun melihatnya. Dia tahu kalau Katon sedang menatap anaknya dengan tatapan berbeda. Namun beliau hanya diam memperhatikannya sambil merokok. Untuk rumahnya sendiri, bisa dibilang rumah yang megah dan mewah kalau dibanding dari rumah tetangganya. Hampir bisa dibilang dia adalah orang yang kaya, padahal hanya jualan soto. Ketika mereka masih asik mengobrol sambil minum kopi dan merokok, tiba-tiba Rahel mengajak Katon untuk pergi ke salah satu rumah temannya. "Mas, ikut yuk. Mau ke rumah temanku. Gak jauh kok mas. Di situ, di sebelah pos." "Oh, oke," jawab Katon. "Mbak, aku ikut ya," pinta adiknya. "Di rumah saja lah, temenin bapak. Mbak disuruh main, mau nganterin pesanan," jawab Rahel. "Pulangnya beliin mie ayam ya mbak," pinta adiknya lagi. "Iya, nanti dibawain," balas Rahel lagi mengiyakan, karena dia sangat sayang kepada adiknya. Katon dan Rahel pun berpamitan, lalu keduanya mulai berjalan kaki. Sebenarnya Katon sudah tahu kalau Rahel hanya mencari alasan saja. Dia cukup kecewa, tetapi tetap menuruti ajakan pacarnya. Ibarat minum kopi, tanpa diseruput tidak akan tahu rasanya, entah kopi saset maupun kopi bubuk. Ketika berjalan,
Rachel jalannya semakin mepet, serasa dunia milik berdua. Dia begitu senang, sambil memeluk erat tangan Katon. Senyum-senyum tidak menghiraukan warga yang memperhatikannya. Katon langsung mempunyai firasat kurang enak, namun dia memilih untuk diam. Dan setelah sampai di rumah temannya, ternyata dia tidak ada di rumah. Lalu keduanya pun langsung pulang dan teringat pesanan dari adik Rachel untuk membelikan mie ayam. Sesampainya di depan warung mie ayam, keduanya mulai memesan. Tetapi ternyata sangat ramai pengunjung, membuat mereka ikut mengantri. Katon dan Rachel duduk di sebuah bangku. Dia terlihat senyum bahagia, sedangkan Katon agak malu karena diperhatikan oleh beberapa orang. Di sebelah warung mie ayam ada sebuah gapura. Katon merasa ada sesuatu. Sambil membuang rasa malu, dia melihat ke arah gapura. Dan di sana terlihat ada kepala pocong, lengkap dengan tali di atasnya. Tapi tubuh si pocong tidak terlihat, tertutup oleh gapura. Katon melihatnya begitu samar karena tertutup gelapnya malam. Merasa risih dengan kehadiran sosok sang pocong, dia pun melepaskan pandangan dari arah pocong itu. Tetapi karena rasa penasaran, Katon kembali melihat ke arah pocong tersebut. Pada awalnya, Katon tidak lihat wajah si pocong. Tetapi kali ini, posisi pocong itu sedang menatapnya. Pocong itu terlihat sebadan-badannya, namun agak miring, seperti posisi orang yang sedang mengintip. Dan pocong itu tiba-tiba tersenyum kepada Katon. Asem, pocong koclok, warnanya aneh gitu. Masa kuning emas? Pocong apa itu? Tanya Katon dalam batinnya. Entah pocong lelaki atau perempuan, tidak jelas wajahnya. Semuanya terlihat hitam, matanya saja yang putih. Katon masih memperhatikan pocong itu. Dia begitu penasaran, ada pocong dengan kain kuning keemasan. Katon sudah biasa melihat pocong, tetapi baru kali ini dia melihat kain pocong yang amat berbeda. Masih terus memperhatikan, dan tidak lama kemudian di belakang pocong itu keluar satu pocong lagi. Dia ikut mengintip. Keduanya pun melihat ke arah Katon sambil senyum-senyum. Rasanya aneh. Kenapa kedua pocong itu senyum ke arahnya? Apa mungkin karena Katon adalah pendatang? Atau karena suatu hal yang lain? Mas, lihat apa? Tanya Rachel. Nggak apa, Cel, jawab Katon menatapnya. Ada apa sih, Mas? Tanya Rachel lagi penasaran. Nggak ada apa-apa, jawab Katon lagi, tidak mau menjelaskan. Tetapi Rachel masih tidak percaya. Dengan terpaksa, Katon memegang kedua pipi Rachel, lalu mengarahkan kepalanya agar melihat gapura. Lihat itu, seru Katon. Rachel menepis tangan Katon seraya berdiri. Sudah jadi belum, Mas? Tanyanya ke penjual mie ayam. Sudah, jawab penjual. Lantas Rachel menggandeng tangan Katon. Mereka pun pergi setelah mendapat mie ayam dan membayarnya. Sepertinya dia melihat pocong itu. Terlihat dari jalannya yang begitu kencang. Tampaknya Rachel ketakutan. Jalan Rachel yang begitu kencang membuat Katon tidak dapat mengimbanginya. Hingga sampai di jembatan yang agak besar yang ada palang besinya. Tepatnya saat sudah di tikungan dan pasau jalan, tiba-tiba Rachel mendadak berhenti. Tepat di depannya terlihat dua sosok pocong tengah duduk di atas besi jembatan sambil menggoyangkan kedua kakinya. Rachel takut dan refleks memeluk Katon. Katon perlahan membawa Rachel yang masih mendekat erat dirinya, sedikit demi sedikit sampai berada tepat di depan sosok pocong itu. Dua pocong biasanya dengan kain kafan lusuh dan kotor yang tampak tidak pernah diganti. Sampai jaraknya sekitar 1 meter, terdengar kedua pocong itu mengobrol. Kamu itu pocong yang paling cantik, rayu pocong lelaki, sebut saja namanya pocong Anton. Halah, tai, malu-maluin,
Sindir pocong perempuan. Sebut saja namanya Pocong Marni. Benar kok sayang, jawab Pocong Anton menggoda. Gombal gombal, ucap Pocong Marni dengan gaya kegenitan membuang pandangan. Mas Pocong, rayuan muda kuno. Haha, ejek Katon saat sampai di depan kedua pocong sambil tertawa. Masa sih mas? Tanya Pocong Anton menatap Katon penuh keraguan. Keduanya masih berjalan menjauhi kedua pocong. Rahel tampak ketakutan, masih memeluk erat Katon, sedangkan plastik mie ayam menempel di punggungnya. Aduh, panas banget, keluh Katon dalam batin, tetapi tidak berani diucapkan. Iya mas Pocong, beneran udah kuno, jawab Katon lagi masih mengejek. Kamu anak mana mas? Keluyuran sampai sini. Emang di daerahmu gak ada perempuan? Tanya Pocong Anton. Haha, pertanyaannya bikin sakit hati, bentak Katon. Mereka terus berjalan sampai turunan. Ketika dirasa sudah jauh, sudah Cel, pocongnya gak ada kok, jelas Katon. Rahel pun melepas pelukannya. Dan ketika sampai di rumah, dia masih terbayang sosok pocong emas. Lalu dia masuk ke dalam kamar, sedangkan Katon bersantai minum kopi bersama sang bapak dan juga adiknya yang sedang menikmati mie ayam di ruang tamu. Pukul 9 malam, Katon izin masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Kamar tamu berada di bagian belakang dekat dapur. Tetapi kalau di kampung bisa dibilang jauh dari bagian depan rumah, dan lantainya pun masih beralaskan tanah. Namun Katon harus menerimanya karena dia hanya seorang tamu. Karena tubuhnya merasa lelah, dia pun berbaring di depan bambu, menselonjorkan kaki sambil melihat langit-langit yang tidak berplafon. Rumahnya besar, bagus, lebar dan cukup panjang. Tetapi hanya ruang tamu dan hanya di bagian depan saja. Sedangkan bagian belakang masih menggunakan papan kayu. Kamarnya berdebu dan debunya sampai hampir masuk ke mata. Lalu tercium bau busuk bangkai. Bajigur, datang lagi nih demit. Atau kamar ini dekat sama WC? Tanyanya dalam batin. Katon mengganti posisi tidur ke telentang, mencoba meraih guling untuk menutup hidung agar tidak mencium bau. Guling pun dia peluk, lalu kakinya menindihnya. Guling besar amat ya? Tanya Katon dalam batin dengan kedua mata masih terpejam. Katon lalu membuka kedua matanya. Lalu nampak sesuatu tersenyum menatap dirinya. Jarak Katon dan sesuatu itu hanya berkisar beberapa inci saja. Sesuatu itu tersenyum sambil memperlihatkan gigi-giginya yang tidak bergusi. Terlihat kain kafannya berwarna kuning keemasan. Katon terkejut, nafasnya menjadi tersengal. Detak jantungnya tidak beraturan. Anjay, bagaimana caranya bisa lepas dari situasi seperti ini? Dalam batin Katon berucap. Kedua kakinya bergetar hebat, seakan kram dan tidak dapat digerakkan. Kedua matanya mampu berkedip, mulutnya pun bisa mengecap. Kiai ampuh, Nyai ampuh, kidul wetan kulon sak parane, aki danyang ninik danyang lan sak terusipun dumateng para kadang kakang kawah adi wedok ugi bopok lan simbok sing ngragati kula. Boten kesupen mangan godhong pelem ra enak rasane, godhong jati kasap lan sak panunggalane. Katon membaca mantra. Kamu baca apa? Aku tidak takut. Seperti ini nih yang benar kalau mau ngusir setan, ucap pocong emas berwujud laki-laki. Sebut saja namanya Pocong Jepri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu loh, lanjut pocong emas Jepri menggurui. Ah, cangkemmu, kenapa kamu sendiri gak takut? Tanya Katon dengan nada membentak. Lah aku sudah katam, sudah hafal kok. Sahut pocong Jepri. Merasa dipermainkan pocong Jepri, Katon merasa seakan dibuat mainan olehnya. Dalam batin Katon hendak mencari bantuan, tapi siapa dan mau bagaimana? Lumayan lama Katon terdiam. Kemudian tangannya pun bisa bergerak. Perlahan dia menggerakkan tangannya
gasrak-gusruk tapi belum pulih. Tiba-tiba tubuhnya berguling menghadap sisi lain. Di sisi lainnya ternyata ada sosok pocong emas perempuan. Sebut saja namanya Pocong Angel. Pocong Angel menutup wajahnya, namun desir nafasnya terdengar. Dan secara tiba-tiba terdengar suara, "Jangan mengganggu tamu anakku." Ternyata itu adalah suara bapaknya Rachel dengan nada geram. Dari luar kamar terdengar suara bapak Rachel. Katon merasa sedikit tenang. "Pergi tidak? Kalau tidak, aku ikat di pohon mindi," bentak bapak Rachel. "Ayo sayang, kita pergi saja. Yang punya rumah marah," ajak Pocong Jeffrey. Mas, ayo," jawab Pocong Angel. Lalu kedua pocong itu pun menghilang. Tubuh Katon kembali normal dan mampu digerakkan. Katon keluar kamar. Dia lupa tidak memakai sandal. Melihat ke kanan dan ke kiri untuk mencari, namun tidak ada siapapun. Dan pergilah ia ke ruang tamu, tetapi tetap tidak ada orang. Tadi siapa ya? Suaranya kok mirip bapak si Rachel? Dalam hati Katon bertanya-tanya. Katon lalu berjalan perlahan kembali ke kamar. Ketika sampai di depan pintu, dia menyikap horden, baru kemudian masuk. Dan terdengar suara petir menyambar sesuatu. Suaranya begitu lantang, seakan begitu dekat. Terdengar rintik suara air jatuh dari langit membasahi genteng. Lalu perlahan menjadi hujan yang begitu deras. Perlahan ada angin datang, membuat air masuk melalui sela-sela genteng. Katon merebahkan anggota tubuhnya, sedangkan jantungnya masih terpompa begitu kencang karena merasa takut jikalau sepasang pocong emas itu datang kembali. Gemuruh petir kembali terdengar, lalu disusul getaran di bawah bantal. Katon membuka bantal. Ternyata ponsel jadulnya ada yang menelpon. Terlihat nama Rachel memanggil. Lalu kemudian tiba-tiba petir menyambar begitu dekat sampai Katon kaget. Tidak sengaja dia melepaskan ponsel dari genggamannya. Dia kembali mengambil ponsel tersebut, lalu menekan tombol untuk menerima panggilan. "Halo mas, aku gak bisa merem," kata Rachel dari balik telepon. "Aku juga, Hel," jawab Katon. "Masnya nyusul aja sini ke kamarku," ajak Rachel. "Enggak ah, kamu aja yang kesini," ucap Katon. "Kalau ketahuan bapak, masnya mau tanggung jawab?" tanya Rachel. Aku jauh-jauh sampai sini, memangnya kamu anggap aku bercanda? Aku sudah bela-belain menuruti kemauanmu," jawab Katon. "Kalau bapak lihat, bagaimana mas?" tanya Rachel lagi dengan nada pelan. "Jangan pakai sendal, jalan jinjit, paham kan?" usul Katon. "Ya sudah, aku coba mas. Tapi kalau ketahuan gimana?" tanyanya lagi. "Alasan pipis. Jadi perempuan gak ngerti sih, Sel," jawab Katon mulai jengkel. Telepon pun ditutup dan Katon menunggu kedatangan sang kekasih di kamarnya. Lumayan lama Rachel tidak datang-datang, hingga terdengar suara. "Ya sudah, sana temani." Terdengar suara bapaknya Rachel. Lalu nampaklah sosok bidadari yang ditunggu-tunggu masuk ke dalam kamarnya. Katon menatap. Rachel pun menundukkan kepala. "Ada apa, Sel? Bapak ya?" tanya Katon. "Iya mas, bapak masih di luar," jawab Rachel tersipu malu. Setelah itu yang terjadi, skip ya para pendengar. Katon melihat jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi, sedangkan hujan masih menggugur di tanah. Kamar Katon tepat di belakang. Sebelah kirinya ada teras yang biasa dipakai untuk santai baik sore maupun pagi. Katon mengajak Rachel ke teras karena takut terkena bujuk rayu setan. Keduanya keluar kamar menuju teras. Katon langsung menyalakan api rokoknya, sedangkan Rachel merasa kedinginan memeluk tubuh Katon dari samping. Di depan teras terlihat pekarangan tetangga yang terguyur hujan. Di pekarangannya ada banyak pohon pisang, dan Katon melihat ada keanehan.
Ada dua pohon bergerak-gerak dengan sendirinya, ke kanan dan ke kiri saling bergantian, seolah menyapa dengan lambaian. Habis sudah satu batang rokok, dan terlihat gelagat aneh Rachel yang masih memeluk Katon, seakan merasa tidak nyaman. "Kenapa, Cel?" tanya Katon. "Deg-degan, Mas," jawab Rachel. Puntung rokok yang belum sempat Katon buang, dia sentilkan ke arah pohon pisang di pekarangan tetangga. Dan anehnya, tiba-tiba nyala api yang amat besar tepat di bagian dahannya daun pisang. "Kok bisa apinya membesar? Padahal cuma puntung rokok." "Cel, masuk yuk," ajak Katon. "Nanti dulu, Mas, masih pengen di sini," jawab Rachel. "Ayolah masuk aja, tidur saja, sudah bersubuh ini," ajak Katon lagi sambil melihat ke arah pohon pisang tersebut yang masih menyalakan api besar sebesar bola sepak. Semakin Katon lihat, malah semakin besar, sebesar penampah beras, dan semakin terang. Sengaja wajahnya Rachel dia masukkan ke dalam ketiaknya. Katon menutupi agar Rachel tidak melihatnya. "Mas, kenapa aku dipertemukan dengan kamu, Mas ya?" tanya Rachel. "Belum tahu alasannya. Ada dua perkara karena kita dipertemukan dengan takdir Gusti Allah. Satu, kita ini sedang diberikan ujian. Yang kedua, bisa jadi juga jodoh," jawab Katon yang masih berucap, sedangkan matanya sambil mengawasi api yang masih menyala besar. Hati semakin tidak enak rasanya. Tidak tahu apa memang karena rasa takut atau karena sedang dekat dengan Rachel. Lama-kelamaan api itu semakin kecil, kecil lagi menjadi sebesar bola kasti, dan terbang melesat jauh, seperti meteor garden yang apinya menyala terus lalu hilang di atas rumah tetangga. Tidak terasa, sudah terdengar orang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Cepat-cepat Katon mengangkat tubuh Rachel. Dia membawanya masuk ke dalam rumah. Sayang nih kalau sampai dianggurin di luar. Pintunya Katon tendang menggunakan kaki. "Ah, kenceng banget, Mas," ucap Rachel lirih. "Hehe, maaf ya, terlalu keras. Dikunci nggak pintunya?" tanya Katon. "Nggak usah, Mas, sudah pagi juga kok," terang Rachel dengan bibir mengembang. Katon membawa masuk Rachel ke kamar tidurnya. Dan langsung terjadi... Ngerti sendirilah ya yang terjadi, 18 plus pokoknya. Setelahnya Katon tinggal keluar sebentar untuk mengambil minum karena tenggorokannya terasa kering. Katon mengisi gelasnya, lalu membawa gelas itu masuk ke kamarnya. Terlihat Rachel yang sedang duduk di ranjang dengan kakinya yang diayunkan. "Ah, Cel, kamu hantu ya?" ucap Katon lirih. "Hantu kepalamu. Orang tadi kamu yang peluk-peluk juga," keluh Rachel memanyunkan bibirnya. "Nggak tahulah, tadi kenapa kakimu nggak menyentuh lantai ya?" tanya Katon dengan candaan. Keluh Rachel sambil memonyongkan bibirnya. Lantas Katon pun duduk di samping Rachel. "Sana pergi, nggak usah duduk sama setan," ucap Rachel dengan nada setengah teriak. "Hah, ngambek nih," sindir Katon. Lalu membaringkan tubuhnya dan Rachel dia paksa untuk tiduran dengan tangannya sebagai bantalan. "Mas, nanti kalau cuacanya cerah, kita main ke gunung yuk, jalan-jalan aja," ajak Rachel. "Ya ini sama, Cel, gunung," ucap Katon setengah teriak. "Hus, jangan keras-keras, nanti bapak denger loh, Mas," perintah Rachel. "Iya juga ya, demi cinta yang haram ini akan aku balas dengan 7 perbuatan. 1 setia, 2 kasih sayang, 3 menghormati, 4 membahagiakan, 5 melayani, 6 tidak akan meninggalkan, 7 menghalalkan. Disahkanlah nikah-nikah," tegas Katon. Dan Rachel lantas memeluk Katon sambil mengelus-elus dada Katon. "Mati bersama sekarang ya, Mas, biar tidak ada rasa khawatir dan takut kalau nanti kita nggak bisa bersama," rayu Rachel. "Apa iya harus mati sekarang, Cel? Bentar lagi aja ya, nunggu selesai subuh, kita matikan lampunya," jawab Katon bercanda. "Hah, sontoloyo," ketus Rachel sambil tangannya meraba kemana-mana.
Aku bisa deg-degan kayak lihat hantu saja, Cel, ucap Katon cengengesan. Hari kedua di kampung Rachel, siangnya Katon diajak jalan-jalan ke gunung yang tidak jauh dari rumah Rachel. Konon katanya, ada semak yang seperti sendang yang sangat keramat dan angker. Siang itu, Katon dan Rachel duduk di sekitar semak itu. Apa sih, Sel? Ini tempatnya? Kok kayak tempat menggembala kerbau? Celetuk Katon. Hus, mulutmu lo, Mas. Gak boleh ngomong sembarangan, cetus Rachel. Udah, ayo pergi aja, perintah Katon. Belum sempat pergi, di pepohonan besar di depan keduanya duduk, tiba-tiba ada suara seperti pohon kalau ditembaki yang berlubang lebar. Di sana ada beberapa lubang. Katon pun penasaran, lalu dia pun mendekati. Tidak tinggi, cuma sebatas tinggi badannya. Apa ini? Wah, kalau kena kepala aku apa nggak bengkok? Ucapnya dalam batin sambil memperhatikan dan dia mulai meraba. Kelihatan ada merah-merah. Apa ini? Lanjutnya berucap dalam batin. Katon mencoba untuk mengambil, tapi susah sekali. Semakin dia perhatikan, malah ternyata hanya sebuah batu yang berwarna merah dan hijau. Bentuknya tidak beraturan, bukan bentuk seperti batu aki. Katon pun mencongkel memakai kunci motornya dan bisa putus. Apa itu, Mas? Tanya Rachel. Gak tahu ini apa, jawab Katon sambil dibawanya menuju Rachel. Katon lalu mendengar suara dari arah belakang, agak ke atas sana. Dia spontan menoleh dan lah, ada Mas Pocong sama Mbak Pocong kuning. Mengayunkan kakinya melihat ke arah Katon sambil tersenyum. Akan tetapi Rachel tidak mendengarnya. Rachel malah jalan mendekati sendang, lalu mencuci tangan sambil bermain air di sana. Dua pocong kuning itu hanya senyum-senyum saja melihat Katon, namun terlihat tidak terlalu ramah. Lantas Katon menjauh dari dua pocong itu. Dia dengan sigapnya menggandeng tangan Rachel. Katon mengajak jalan menjauh dari setan kuning itu. Lalu dia mengajak duduk di akar sebuah pohon besar. Duduk sambil memeluk dan bercerita. Pokoknya begitulah, kan waktu itu mereka masih muda. Kemudian, seperti ada daun pisang terbakar yang jatuh tepat di hadapan Katon, tapi agak sedikit jauh, sekitar 1 meter darinya. Rachel malah melepaskan tangan Katon yang sedari tadi merangkul pundaknya. Dan malahan Rachel merangkak mengambil bunga itu sambil membelakangi Katon. Mas, bunganya bagus banget ya. Ada getahnya, merah, persis darah loh, Mas, ucap Rachel. Detak jantung Katon pun mulai berdebar, seperti was-was. Buang saja itu, Sel, perintah Katon. Bagus banget ini, Mas, ucap Rachel lagi, tidak mengindahkan. Katon mendengar suara tertawa dari arah belakang, agak ke atas sedikit. Dengan jelas, dia diperlihatkan sosok dua pocong. Seketika Katon pun terkejut. Kain kuning lusuh pas di atas kepala kirinya, tapi hanya dia lirik saja. Ketika Katon menatap Rachel kembali, ternyata di samping kanannya ada buntelan kain kuning pocong yang mengambang di samping Katon. Dalam batin Katon berucap, ini kok ngeganggu terus sih? Ada masalah apa sama aku? Katon pikir itu adalah sepasang buntelan pocong dari sendang itu. Tapi tidak disangka-sangka, malah kaki yang terikat tadi memukul kepala Katon dan mengagetkannya. Saat Katon melihat ke kiri, juga dipukul oleh kaki yang di sebelahnya. Pas kena di wajahnya. Katon hanya bisa terdiam dan melirik ke arah Rachel, karena dia masih membelakangi Katon. Katon berpikir lagi, jangan lihat ke belakang dulu, Cel. Terlihat Rachel sedang asik memunguti bunga tadi. Ternyata yang memukul Katon adalah pocong perempuan, menyuruhnya menjauhi Rachel. Katon masih terus ditendang sampai beberapa kali. Bet. Seenaknya mereka pocong emas. Lalu dia menundukkan kepalanya agar tidak sampai terkena wajah. Akibat tendangan dahsyat dari pocong emas, sambil menyiapkan korek,
hendak merokok terlebih dahulu. Korek gas sudah menyala. Sedang asiknya merokok, kepalanya kembali ditendang sampai hidungnya tersundut api dari rokok yang dia pegang. Tapi Katon masih bersabar. Dia hanya diam dan melanjutkan aktivitas merokoknya. Rokok pun dia nyalakan kembali. "Cal, pulang yuk. Sudah, tinggalin aja bunganya," teriak Katon. Dari kejauhan, Rachel menjawab, "Nanti dulu mas, udah dapat banyak ini." Katon sudah berdiri, bersiap mengajak Rachel pergi. Di belakangnya, ada dua pocong gila. Lalu kepala Katon dijedotkan dari belakang oleh mereka. Yang dia rasakan pada saat itu sudah mau pingsan, dan habislah sudah kesabarannya. Katon memutar balik tubuhnya sambil merokok. Tiba-tiba, dua pocong itu malah dengan kekompakannya tersenyum, memperlihatkan giginya yang tidak berdaging. Sudah terlanjur emosi, Katon menarik buntelan atas kepalanya. Dia seret sampai terjungkal ke bawah batu. Lalu pocong yang laki-laki Katon duduki. Dia putar menghadapnya, dan yang perempuan masih telungkup, tidak bisa bangun, hanya bisa menggelinding. Katon pukuli wajah pocong laki-laki habis-habisan. Lalu yang perempuan dia bawa diseret ke arah pocong laki-laki. Katon memukuli keduanya, kanan kiri secara bersamaan. Tapi bukannya kesakitan, mereka berdua malah tertawa. "Setan apa kamu? Beneran dari kemarin ganggu aja. Dasar setan edan," umpat Katon, dan lagi-lagi mereka berdua hanya tertawa mengejek. Tidak merasa sakit, bahkan Katon pukuli bagian perutnya juga. Mereka tidak merasakannya. "Kanjeng Guru, menawi angsal kula ajeng nyirnake demit menika. Tulung kula nyuwun daya kemanden ajeng matek aji Braja Musti. Ang ingsun matek ajiku si kadal kere, kadal gunung, kadal alas, kadal dadah. Sira manjinga marang tanganku, manjing sa anak turunmu," ucap Katon membaca mantra. "Lah, baca apa tadi aku ya? Asem salah. Malah diketahui si pocong," gumam Katon. Tidak lama kemudian, Katon memukul wajah si pocong laki-laki, yaitu Jepri. Sakti tangannya sampai menembus masuk ke dalam. Gigi-gigi sang pocong sampai berantakan. Terus dia hantam sampai hancur lebur. Tampak pocong perempuan hendak pergi. Katon lantas memeganginya. "Mohon mas, mohon, aku kapok," ucap pocong perempuan yang bernama Angel. "Kapok? Dasmu kui kapok. Kamu pikir aku ini anak kecil apa? Kepalaku remuk ditendangi. Kepalaku ini dikeluarkan oleh ibuku, difitrahi. Seenaknya aja kamu buat mainan bola," sungut Katon. "Ampun mas," rintih pocong Angel kesakitan. "Aku gak takut sama sekali. Lain kali kalau mau menakuti yang lebih serem matanya, dijatuhkan gitu. Kok cuman ngerintih aja, ketawa malah iya," geram Katon sambil menyeret kainnya yang berwarna emas kusam. "Kenapa mas?" tanya Rachel. "Hehe, latihan menjadi tentara dek," jawab Katon berbohong. Katon memegangi sambil dirinya berusaha bangkit. Dia memegangi kakinya sampai jatuh. Lalu Katon duduki. Terus dia duduk ngobrol bersama Rachel. "Mas, turun sana yuk. Kelihatannya bagus air terjunnya mas," pinta Rachel. "Iya, duluan aja Gi, hati-hati jalannya ya," sambil tangannya menjambak pocong Angel. Rachel pun jalan terus dan sampai tidak terlihat lagi. "Lihat nih, lelakimu sudah hancur wajahnya. Apa kamu masih cinta, ha?" sungut Katon. "Cinta? Sampai kapanpun masih cinta?" kekeh pocong Angel. "Cinta, cinta, nih cinta," geram Katon sambil membuka kain milik pocong Angel. "Ini kafanmu, kalau aku pakai bisa buat aku menghilang tidak?" lanjut Katon yang sudah membuka kain kafan milik Angel. Ternyata pocong Jepri masih hidup. Dia berusaha bangun sambil berteriak, "Manusia edan! Biarin, salahmu sendiri. Dari kemarin aku datang ke sini kamu ganggu terus. Bagaimana perasaanmu? Seimbang kan?
Katon tertawa mengejek Pocong Jepri. "Jangan dong, jangan," ucap Pocong Jepri memohon sambil merangkak mendekat. "Ah, nggak peduli," geram Katon tidak mengindahkan. "Jangan, jangan. Sekarang apa maumu? Manusia kok nggak punya rasa kasih begitu," sindir Pocong Jepri. "Sekarang gini aja, ceritain, kok wujud kafanmu itu bisa berbeda sendiri? Bagaimana maksudnya?" tanya Katon sambil merusak kain kafan milik Pocong Angel. "Sana mbak, minggir dulu. Duduk sana di belakang pohon," lanjut Katon memerintah. Pocong Jepri menangis begitu hebat sambil berucap, "Aku dipakaikan kafan emas karena disuruh mencari tumbal sendiri, dan aku memilihmu, Mas." "Aku? Matamu!" geram Katon sambil melemparkan batu ke arah Pocong Jepri dan tepat mengenai wajahnya. "Gak sakit, Mas," ucap Pocong Jepri diiringi dengan isak tangis. "Sudah, Mas, aku janji tidak akan mengganggumu dan keluarga pacarmu," ucap Pocong Angel. "Ah, setan, janji apa? Janjimu itu dusta, ya kan? Mukamu, mbak," keluh Katon. "Iya beneran, aku gak akan ingkar janji. Itu, taliku bawa aja. Kalau nanti aku mengganggumu lagi, bakar aja, aku pasti sirna," jelas Pocong Angel. Jangan buka kelemahan sendiri," ucap Pocong Jepri. "Gak apa-apa sayang," jawab Pocong Angel. "Ah sempro, sayang, begedes, dus gembel," sindir Katon, dan cerita pun berakhir sampai di sini. Tamat. Oh iya, ada yang penasaran gak nih? Siapa pelaku dari pesugihan Pocong Emas ini? Jadi menurut Mas Katon, pelaku dari pesugihan Pocong Emas ini adalah kepala desa di kampung tersebut. Dan orangnya sekarang sudah meninggal. Dan sebab meninggalnya pun cukup tragis. Meninggalnya itu karena tertabrak sebuah truk trailer. Terima kasih Mas Rama dan Mas Katon, ceritanya sangat menghibur. Terlepas nyata atau tidak, memang Mas Katon ini unik pribadinya. Dan pengalamannya ya begitu-begitu. Kalian bisa cek akun Twitternya, ada di deskripsi. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak episode ini. Nantikan kisah-kisah selanjutnya. Silahkan subscribe channel Ada Apa Gerangan dan Segurat Misteri bagi yang belum. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.